Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami seputaran farmakoepidemiologi. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Di sini kami perwakilan kelompok 1. Kami berjumlah 3 orang. Saya Ila Rahmawati sebagai pemateri pertama, yang kedua Hasriani sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga Cindy Cynthia Devi sebagai pemateri yang ketiga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai farmakoepidemiologi. Apa sih itu farmakoepidemiologi? Jadi farmakoepidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai penggunaan obat dan efek obat dalam populasi yang besar. Selain itu, studi ini juga berguna untuk membandingkan ruang lingkup terkait klinik, komunitas, dan farmasi sosial. Juga memperkirakan kemungkinan dan besarnya efek pada populasi tersebut. Jadi, ilmu farmakoepidemiologi ini sangat luas karena dia bukan hanya mempelajari mengenai efek obat, tetapi juga mempelajari mengenai indikasi, mengenai faktor risiko yang ditimbulkan oleh obat tersebut. Baik, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa farmakoepidemiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai penggunaan obat dan efek obat dalam populasi yang besar, sehingga sangat penting bagi kita dapat mengetahui cara penggunaan obat yang rasional. Bagaimana sih itu cara penggunaan obat yang rasional? Jadi, cara penggunaan obat yang rasional adalah penggunaan obat yang sesuai dengan kebutuhan klinis dan disesuaikan dengan penyakit yang diderita oleh pasien untuk meminimalisasikan efek samping. Dalam penggunaan obat yang rasional ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tepat diagnosis. Yang kedua, tepat indikasi. Yang ketiga, tepat pasien. Yang keempat, tepat pemilihan obat. Yang kelima, tepat pemberian obat. Dan yang keenam, tepat dosis. Yang pertama, tepat diagnosis, artinya penentuan kondisi kesehatan yang dialami oleh pasien dan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pengobatan. Yang kedua, tepat indikasi, artinya tanda-tanda atau gejala yang dialami oleh pasien. Yang ketiga, tepat pasien. Obat hanya akan diberikan kepada pasien yang mengalami kondisi kesehatan yang sesuai dengan obat yang akan diberikan. Yang selanjutnya, tepat pemilihan obat. Artinya, obat yang dipilih harus memiliki efek terapi terhadap penyakit yang dialami oleh pasien, serta manfaat dan keamanannya sudah terbukti. Yang kelima, tepat cara pemberian obat. Obat atau ketepatan pemberian obat dapat dilihat dari kondisi yang sedang dialami oleh pasien tersebut. Selanjutnya, tepat dosis. Dosis yang harus diberikan adalah dosis yang sesuai, karena ketika dosis yang berlebihan akan menimbulkan efek toksik dan dosis yang tidak memenuhi kriteria maka tidak akan memberikan efek terapi yang sesuai atau efek terapi yang diinginkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penelitian dan peneliti. Apa itu penelitian? Jadi, penelitian itu berasal dari kata re dan search, yang artinya mencari sesuatu yang baru menjadi hakikat. Dari kata research, bagaimana cara mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah melalui research atau penelitian. Nah, selanjutnya peneliti. Apa sih itu peneliti? Peneliti adalah sebutan bagi seseorang yang tugas utamanya adalah melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, seorang peneliti sebelum melakukan penelitian harus menentukan desain studi yang akan digunakan dalam penelitiannya. Desain studi ini merupakan bentuk penelitian untuk menemukan suatu jawaban dari permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait pengobatan, baik itu efek samping, indikasi, maupun faktor resiko yang terjadi. Ada beberapa kriteria sebelum melakukan penelitian. Yang pertama, menentukan atau menemukan masalah yang terjadi di masyarakat, kemudian menentukan hipotesisnya. Yang kedua, sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, waktu yang tersedia, artinya kita dapat memperkirakan waktu yang akan kita gunakan dalam meneliti dan dapat selesai tepat waktu. Yang keempat, jenis penyakit yang akan kita teliti. Lebih baiknya lagi ketika kita meneliti jenis penyakit yang umum agar lebih memudahkan kita dalam menemukan data dan menemukan sampel dalam penelitian kita. Kemudian variabel penelitian, dan selanjutnya data yang dihasilkan adalah data yang berkualitas.
dan sesuai dengan yang ada. Desain studi farmakoepidemiologi yang pertama deskriptif. Desain studi deskriptif mendeskripsikan distribusi penyakit pada populasi berdasarkan karakteristik dasar individu seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, kelas sosial, status perkawinan, tempat tinggal, dan sebagainya, serta waktu. 2. Analitik. Desain studi analitik menguji hipotesis dan menaksir atau mengestimasi besarnya hubungan atau pengaruh paparan terhadap penyakit. Tujuan desain studi deskriptif. Yang pertama, memberikan informasi tentang distribusi penyakit, besarnya beban penyakit, dan kecenderungan penyakit pada populasi yang berguna dalam perencanaan dan alokasi sumber daya untuk intervensi kesehatan. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang riwayat alamiah penyakit. Yang ketiga, merumuskan hipotesis tentang paparan sebagai faktor resiko atau kausa penyakit. Tujuan desain analitik. Yang pertama, menentukan faktor resiko atau faktor pencegah atau kausa determinan penyakit. Yang kedua, menentukan faktor yang mempengaruhi prognosis kasus. Yang ketiga, menentukan efektivitas intervensi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit pada populasi. Desain studi epidemiologi dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek kunci, yaitu yang pertama aspek pengusutan, yang kedua jenis data, yang ketiga peran peneliti dalam memberikan intervensi. Ada beberapa arah pengusutan. Yang pertama, non-direksional. Arah pengusutan disebut non-direksional jika peneliti mengamati paparan dan penyakit pada waktu yang sama. 2. Retrospektif. Arah pengusutan dikatakan retrospektif, backward direction, jika peneliti menentukan status penyakit dulu, lalu mengusut riwayat paparan ke belakang. Yang ketiga, prospektif. Arah pengusutan dikatakan prospektif atau forward direction, jika peneliti menentukan dulu status paparan atau intervensi lalu mengikuti ke depan efek yang diharapkan. Studi epidemiologi yang bersifat prospektif adalah studi kohort dan eksperimen. Jenis data. Yang pertama, data sewaktu. Data sewaktu adalah data tentang status paparan, status penyakit, dan variabel lainnya yang dikumpulkan bersamaan dengan waktu penelitian. Yang kedua, data historis. Data tentang status paparan, status penyakit, dan variabel lainnya yang dikumpulkan pada waktu sebelum dimulainya penelitian. Data historis dapat berasal dari sumber sekunder, yaitu catatan yang sudah tersedia, misalnya catatan kelahiran dan kematian, rekam medis, data sensus, survei kesehatan rumah tangga atau SKRT, riwayat pekerjaan. Adapun peran penelitian dalam memberikan intervensi. 1. Studi observasional. Dengan studi observasional, peneliti tidak sengaja memberikan intervensi, melainkan hanya mengamati, mengukur, mencatat, mengklasifikasi, menghitung, dan menganalisis atau membandingkan perubahan pada variabel-variabel pada kondisi yang alami. Studi observasional mencakup studi kohort, studi kasus kontrol, dan studi potong lintang. Kedua, ada studi eksperimen. Dengan studi eksperimental, peneliti meneliti efek intervensi dengan cara memberikan berbagai level intervensi kepada subjek peneliti dan membandingkan efek dari berbagai level intervensi itu. Kemudian ada studi observasional. Proses visional adalah studi di mana pengukur status penyakit, efek samping, faktor resiko dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan. Kedua, kasus kontrol adalah rancangan pengamat untuk mempelajari hubungan besarnya resiko. Ketiga, kohort adalah studi observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit yang dengan memilih dua atau lebih. Kelompok studi berdasarkan status paparan kemudian diikuti atau di follow up hingga periode tertentu sehingga dapat diidentifikasi dan dihitung besarnya kejadian penyakit. Termasuk contoh sebuah kasus. Kasus mengenai hubungan karsinoma paru-paru dengan rokok yang dilaksanakan secara
retrospektif dengan mengambil 100 orang penderita kanker paru-paru sebagai kasus dan 100 orang dengan penyakit lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kanker paru-paru sebagai pengendali. Kedua kelompok disamakan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan sosial ekonomi. Hasilnya yang dapat diperoleh adalah pada kelompok kasus dengan 90 orang yang merokok, sedangkan pada kelompok yang pengendali terdapat 40 orang yang merokok. Hal ini dapat digambarkan secara skematis dalam bentuk tabel sebagai berikut. Oke, kita masuk pada tabel hasil kelompok pengendali, di mana rate pemaparan pada kelompok kasus 90/100 sama dengan 90%. Rate pemaparan pada kelompok pengendali 40/100 sama dengan 40%. Kemudian ODD ratio sama dengan 5.400/500 sama dengan 10,8. Ini berarti bahwa perkiraan risiko bagi perokok terkena karsinoma paru-paru adalah 10,8 kali lebih besar dibandingkan dengan bukan perokok. Kita masuk ke tabel kedua, yaitu ukuran analisis. Anda bisa dapat melihat tabel yang kami sajikan dari kelompok kami. Oke, baik, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.